Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Mazidah, NIM 2103211000016. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang klasifikasi lahan pertanian. Jangan lupa disimak videonya ya. Klasifikasi kesesuaian lahan. Klasifikasi kesesuaian lahan menurut FAO dan USDA. Yang pertama yaitu menurut FAO tahun 1976. Klasifikasi kesesuaian lahan dibedakan menurut tingkatannya, yaitu tingkat ordo, kelas, subkelas, dan unit. Yang pertama, ordo adalah keadaan kesesuaian lahan secara global. Kesesuaian lahan ini dibedakan antara lahan yang tergolong sesuai dan lahan yang tidak sesuai. Yang kedua, kelas. Kelas merupakan keadaan tingkat kesesuaian dalam tingkat ordo. Kelas kesesuaian lahan tersedia pada masing-masing skala pemetaan. Lahan yang tergolong ordo sesuai atau S dibedakan ke dalam 3 kelas, yaitu lahan sangat sesuai atau S1, cukup sesuai S2, dan sesuai marginal atau S3. Sedangkan lahan yang tergolong ordo tidak sesuai atau N tidak dibedakan ke dalam kelas-kelas. Selanjutnya, subkelas adalah keadaan tingkatan dalam kelas kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan dibedakan menjadi subkelas berdasarkan kualitas dan karakteristik lahan, atau sifat-sifat tanah dan lingkungan fisik lainnya. Yang terakhir yaitu unit, merupakan keadaan tingkatan dalam subkelas kesesuaian lahan, yang didasarkan pada sifat tambahan yang berpengaruh dalam pengelolaannya. Selanjutnya yaitu menurut USDA, kelas kemampuan lahan dibedakan menjadi 8 kelas, di mana intensitas dan pilihan penggunaan lahan semakin menurun seiring besarnya angka kelas. Yang pertama, kelas 1. Tanah dalam kelas 1 umumnya berfotografi datar, agak datar dengan bahaya erosi ringan, memiliki kedalaman efektif yang dalam, berdrainase baik dan mudah diolah, kapasitas menahan air baik, kesuburan tanah cukup tinggi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kelas 2. Tanah dalam kelas 2 mempunyai beberapa kendala yang mengurangi pilihan penggunaannya atau memerlukan praktik atau konservasi level sedang, sehingga membutuhkan pengelolaan tanah secara hati-hati. Selanjutnya, kelas 3. Tanah dalam kelas 3 punya pembatas yang lebih berat dari tanah-tanah kelas 2, dan jika digunakan untuk tanaman yang memerlukan pengolahan tanah, tindakan konservasi yang diperlukan biasanya lebih sulit diterapkan dan dipertahankan. Pada lahan 3 digunakan untuk tanaman semusim, hutan produksi, dan lain-lain. Selanjutnya, kelas 4. Tanah dalam kelas 4 memiliki faktor penghambat dan bahaya kerusakan pada tanah yang lebih berat daripada tanah-tanah di dalam kelas 3, sehingga pilihannya juga terbatas. Selanjutnya, kelas 5. Ciri lahan kelas 5 diantaranya terdapat di dasar lembah dan sering kebanjiran. Tanah kelas 6. Tanah kelas 6 memiliki penghambat berat sehingga tanah-tanah ini tidak sesuai untuk pertanian. Tanah kelas ini punya bahaya kerusakan yang tidak bisa dihilangkan seperti lereng curam, berbatu, hingga iklim yang tidak mendukung. Selanjutnya kelas 7. Pada tanah kelas 7 ini hampir sama dengan tanah-tanah di kelas 6. Yang terakhir yaitu kelas 8. Tanah pada kelas 8 punya pembatas yang menghalangi penggunaan tanah untuk produksi tanaman secara komersial dan membatasi penggunaannya hanya untuk ekowisata dan suaka alam. Pada tanah ini lebih baik dibiarkan dalam keadaan alami. Contohnya yaitu seperti tanah yang telah rusak atau sangat terdegradasi, tanah pembuangan sisa bahan galian, dan lahan gundul, dan lain-lain. Itu saja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.